Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalam ala khairi khalqillah habibina wa habibi qulubil mu'minin Sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi as-salihin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya haturkan salam Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di bulan wabarakatuh. Rajab ini adalah bulan yang dipilih Allah sebagai bulan sucinya, dan ada peristiwa yang akal terbatas ini tak mampu untuk memaparkannya secara ilmiah, karena itu merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam sebuah perjalanan yang sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu, perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan agung, perjalanan suci, perjalanan tauhid, perjalanan membesarkan nama Rasulullah, perjalanan yang penuh pelajaran dalam hakikat Isra dan Mi'raj. Banyak sekali pelajaran yang kita ambil dalam peristiwa ini. Nah, kalau kita melihat ayat yang berhubungan dengan Isra wal Mi'raj ini hanya dua ayat. Hanya dua surah, maaf. Yang pertama surah Al-Isra, surah 17. Yang kedua adalah surah An-Najm. Allah Subhanahu wa taala memulai dalam surah Al-Isra. Ketika Allah memulai dengan kalimat Subhan, Maha Suci Allah. Berarti kalau Allah menyandarkan kesucian itu kepada Zat-Nya yang maha dahsyat, yang maha mulia, yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha pengatur, sungguh akal manusia tak mampu untuk mencapainya. Karena hakikatnya begini, manusia dengan sesuatu yang terbatas aja dia tak mampu untuk mencapainya, apalagi dengan sesuatu yang tidak terbatas. Untuk itu Allah memulai dengan Subhan, Maha Suci Allah. Ketika ada kalimat mengatakan Subhan, berarti apa yang akan terjadi itu tak mampu dipaparkan dengan logika yang terbatas. Akan tetapi mampu untuk diterima kepada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulunya orang tidak akan mempercayai tentang kejadian Isra dan Mi'raj karena akal mereka belum sampai untuk pendekatan apa yang terjadi. Lain dengan sekarang ini. Kita mungkin mampu untuk memberikan satu pendekatan kepada logika kita. Ketika satu detiknya perjalanan cahaya menembus ratusan ribu kilo, kemudian apabila orang menjalankan perjalanan cahaya itu dari bumi ke Mars dengan beberapa ratus ribu kilometer ke Mars, kemudian difoto dan kembali lagi, itu fotonya dalam beberapa bulan. Bayangkan saja, untuk mencapai Mars, mencapai itu memerlukan, padahal perjalanan cahaya yang beberapa satu detiknya itu kurang lebih 100.000 kilo ditempuh. Itu pun masih memerlukan beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan untuk mendapatkan gambarnya. Seperti itu. Nah, apalagi Nabi Muhammad SAW diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
kemudian naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam semalam. Nah, itu sampai sekarang tak mampu akal memecahkan apa yang hakikatnya yang terjadi. Karena itu Allah menggunakan Subhan, Maha Suci Allah. Subhanalladzi asra bi'abdih. Asra bi'abdih. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, menjalankan hambanya. Jadi bukan Nabi yang berjalan atau Jibril yang berjalan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuasaan perjalanan itu dengan kekuasaannya. Bi'abdih. Dia menjalankan hambanya di waktu malam. Dia yang menggerakkan hambanya bersama Jibril untuk menuju Sidratul Muntaha. Bi'abdih. Ini ada satu, mohon maaf ya, ada satu analogi. Ada semut condet naik mobil tuannya, berhenti di Bogor. Itu semut turun dari mobil, terus ketemu dengan semut Bogor. Kamu dari mana? Dari Condet. Enggak mungkin. Bagaimana kamu sampai di sini? Ya bisa aja sampai. Kalau dipikir bahwa semut itu akan melangkah dengan langkah dia, ya puluhan tahun sampai mati juga nggak sampai ke Bogor. Akan tetapi semut itu bilang, saya naik mobil tuan saya. Nah, itu pendekatan yang paling kecil dalam logika Isra wal Mi'raj. Kalau sudah Allah yang mengatur, jangankan Nabi Muhammad seorang dengan Jibril yang diperjalankan. Allah menjalankan wa kullum fi falaki yasbahun, seluruh planet dalam porosnya. Ratusan miliar planet kita lihat di langit yang pertama, fis sama'il, di dalam langit yang pertama. Allah mengatakan itu baru langit yang pertama, kita lihat itu Big Bang, kita lihat itu semuanya baru langit yang pertama, masih ada puluhan langit lagi, lapisan langit lagi, subhanallah. Ya kan, di langit pertama saja Allah lapiskan dengan 7 atmosfer, transfosfer dan lain-lainnya. Nah, secara logika, bagaimana Rasulullah menembus atmosfer itu tanpa pakaian apapun? Bagaimana Rasulullah bernapasnya dalam ketinggian? Orang di atas 6.000 aja udah mati ketinggian. Ini Rasulullah tanpa oksigen. Nah, itulah tadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Subhan, Maha Suci Allah, artinya apa? Kalian tak mampu. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, tadi pagi itu makan telur kita. Ya, makan telur. Coba itu telur, renung dengan baik. Jepang bikin telur, Cina bikin telur, Rusia bikin telur, tapi nggak netasnya sampai sekarang. Sama komponennya. Ya kan, ada proteinnya, ada lendirnya semua. Coba lihat lendir ayam. Yang lendirnya jadi bulu. Subhanallah. Bersuara lagi 21 hari. Keluar lucu lagi. Masya Allah. Nah, itu yang setiap hari kita lihat, jadi nggak aneh. Jadi Allah ciptakan sesuatu yang di luar nalar manusia banyak sekali. Kita makan, kita nggak pernah terpisah kalium, nitrogen, protein, sel besi, sel ini nggak pernah. Semuanya diatur oleh komponen tubuh kita. Yang satu untuk protein, yang satu pengganti sel, yang satu untuk tulang, yang satu untuk mata, yang satu, subhanallah. Itu pun tak mampu kita untuk mengaturnya. Kalau seandainya kita makan, kemudian kita atur sekali pergantian sel, kita gila seminggu. Subhanallah. Nah, itu yang dinamakan subhan. Oleh karena itu, orang yang beriman pada saat itu mengatakan subhan. Allah itu subhanallah. Maha suci Allah. Artinya apa?
Apa yang terjadi dan terlintas tentang Allah di batin kita, itu bukan Allah. Titik. Karena nggak mampu kita. Mengapa nggak mampu? Loh, di depan kepala kita yang terbatas saja kita nggak mampu untuk memaparkannya. Allahu Akbar. Nah, oleh karena itu, manusia ini lemah tapi somse. Nggak tahu diri. Ya kan? Nah, marilah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayahnya, untuk membuka, membedah ayat-ayatnya agar kita beriman kepada Allah dan tambah yazdadi iman. Kita bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, Subhan, Maha Suci Allah. Kalau seandainya Nabi yang satu dengan malaikat Jibril itu diperjalankan Allah pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dalam satu malam. Sekarang secara logika, kalau lihat naik pesawat yang kecepatannya berapa di atas 4 kelipatan suara, itu setengah jam sampai dari Mekah ke Masjidil Haram. Tapi bagaimana ke Sidratul Muntaha? La haula wala quwata illa billah. Jadi semut yang naik mobil sampai ke Bogor. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatur di alam semesta ini, mengatur keseimbangan langit dan bumi, mengatur kutub utara, kutub selatan, mengatur banyaknya ikan, mengatur yang mati berapa, yang dimakan berapa, itu Allah atur semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengaturnya. Nah, oleh karena itu, yakini apa yang terjadi. Karena dia sudah mengatakan Subhan. Subhan itu maha suci aku. Oleh karena itu, akalmu yang terbatas tak mampu untuk menaparkan hakikat Isra Mi'raj itu. Kau sami'na wa ata'na saja. Itulah keimanan kepada Allah. Karena sekarang apapun analoginya sampai hari kiamat nggak akan mampu orang untuk memaparkan hakikat Isra dan Mi'raj itu. Karena itu Allah sekali lagi mengatakan Subhan, Maha Suci Allah. Seperti Allah mengatakan Subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Tidak ada sesuatu di muka bumi yang tidak berpasangan. Bahkan yang kita baru saja abad ke-19 mengatakan proton dan elektron plus dan minus. Subhanallah. Baru ditemukan itu. Alam jagat raya ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Nah, itu pun baru abad ke-19 dan ke-20 baru diungkap sedikit tentang sains, tentang biologi bahwa segala sesuatu berpasang-pasangan. Baik. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah tegaskan bi'abdihi. Dalam Al-Quran, kalau sudah mengatakan bi'abdihi, itu terjadi dengan ruh dan jasad. Karena banyak sekali pembicaraan tentang Isra Mi'raj itu hanya mimpinya Nabi. Astagfirullahaladzim. Untuk apa Allah katakan Subhan? Untuk apa Allah katakan bi'abdihi? Untuk itu bi'abdihi itu dalam Quran semuanya menyatakan ruh dan jasad. Ada yang mengatakan waktu Isra dan Mi'raj dengan jasadnya, tidak dengan ruhnya Mi'raj. Ada yang mengatakan dengan ruh saja Isra dan Mi'raj, tidak dengan jasad. Jadi ada yang mengatakan ada dengan yang terbenar itu adalah jasad dan ruh. Itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ketika Allah mengatakan bi'abdihi itu bukan biruhihi. Bi'abdihi itu terjadi dengan ruh dan jasad. Seorang hamba itu ya ruh dan jasad. Kalau ruhnya saja biruhihi. Kalau jasadnya saja bimayiti, mayit. Nah, itu harus kita mengenal itu. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita ketahui
bahwa Allah menyebutkan mula tempat Masjidil Haram dan akhir tempat di bumi ini Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah Mekah, Masjidil Aqsa adalah Baitul Maqdis. Dua-duanya adalah tempat suci. Dua-duanya adalah dimuliakan Allah, bukan manusia memuliakan. Oleh karena itu, mempertahankan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah kewajiban setiap individu mukmin yang beriman kepada Allah, karena itu tempatnya para nabi, tempatnya histori dari mulai Ibrahim alaihissalam, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Musa, ya kan, Daud, Sulaiman, Zakaria, terus ke bawah sampai Isa alaihissalam, itu berada di Masjidil Aqsa. Mengapa dinamakan Masjidil Aqsa? Aqsa itu artinya jauh. Dahulu orang ke sana itu berbulan-bulan. Paling 3 bulan perjalanan onta. Kalau hisan atau kuda lebih cepat sedikit daripada onta yang santai. Itu 3 bulan mengarungi, luar biasa, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Tabuk, dari Tabuk masuk Jordan, dari Jordan menyeberang sungai, ya kan, kemudian baru ke Masjidil Aqsa. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu surah Al-Isra ya, ayat 1. Alladzi barakna. Yang kami berkahi. Ibu-ibu, bapak-bapak, hamba-hamba Allah, saya beberapa kali masuk Gaza dan masuk juga ke Baitul Aqsa. Yang pertama Allah mengatakan itu barakna, kami muliakan. Mengapa kami muliakan? Allah muliakan tanah itu karena tanah itu dikebumikan orang-orang mulia. Itu dinamakan Ardul Anbiya, tanahnya para nabi. Ardul Kan'an, Ardul Muqaddasah. Mengapa demikian? Karena di sana dimakamkan Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Sarah, ya kan? Dan istrinya Nabi Ishak. Nah, itu di An-Khalil namanya. Kemudian di sekitar Masjid Baitul Maqdis atau Yerusalem, Darussalam, atau dinamakan Baitul Al-Quds, ya kan? Al-Quds. Di sekeliling itu, di sekeliling pagar itu, kita lihat ada beberapa makam para nabi dan banyak sekali yang ketahui. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya kan, yang matinya itu dipotong, yang matinya dibunuh oleh Yahudi. Nah, itu sampai sekarang ada makam Nabi Zakaria dan makam Nabi Yahya. Kemudian Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Daud juga ada di sana. Nah, jadi barakna haulahu, memang tanah itu tanah berkah. Tanah yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi kita sekali lagi untuk memerdekakan tanah itu dari tangan-tangan Zionis. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, barakna haulahu. Kita melihat tanahnya itu subur. Mohon maaf, zaitun yang terbaik di dunia dari Palestina. Namanya Al-Ard. Coba ibu-ibu buka itu. Al-Ard itu dari Palestina, yang botolnya merah, bukan yang hijau, yang merah, virgin. Itu Al-Ard. Itu untuk obat. Itu di mana? Di Palestina. Ya kan? Di tanah Palestina. Di tanah
Baitul Maqdis. Nah, itu zaitunnya, tinnya, apelnya, jeruknya, lemonnya, stroberinya, anggurnya, palmnya, buah cerinya, itu pisangnya. Kalau kita Jericho, terkenal itu dengan pisang Jericho, dengan jeruk Jericho. Arihah, satu tempat yang tertua, kota tertua di dunia, yang dilindungi oleh UNESCO sekarang ini. Nah, itu ketika kita masuk, barakna haulahu, tempat ardul anbiya di situ. Nah, itu alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Isra dan Mi'raj. Linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan kepadanya, kepada Rasul, sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Oh, jadi Allah Subhanahu wa taala, sebab itu terjadinya Isra Mi'raj. Kita akan melihat nanti sebab-sebabnya. Ya kan? Kita ketahui bahwa sebab yang pertama adalah Allah ingin membuka rahasia keagungannya, ya kan, di penjuru alam semesta ini kepada nabi yang dimuliakannya. Subhanallah. Semua nabi tidak pernah mi'raj kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kekasihnya. Ini kekasihnya. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak ruhnya saja, mengajak ruh dan jasadnya. Itulah yang dia katakan subhan. Ya kan? Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya. Nah, sebabnya apa? Mari kita lihat sebabnya dulu. Sebab Isra Mi'raj itu yang pertama, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih. Pertama, ketika dia kehilangan Khadijatul Kubra. Ya, ketika meninggal Khadijatul Kubra. Terus meninggal pula Abu Talib, yang dua-duanya ini menolong Rasulullah, menjaga Nabi dalam dakwah. Abu Talib dengan kekuasaannya menjaga Rasul. Kemudian Khadijah Al-Kubra dengan hartanya, dengan kasih sayangnya menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi itu terusir dari Taif. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala ikraman wa ta'ziman wa takriman li Rasulillah, Allah muliakan ini seorang hamba. Allah cinta kepada Nabi. Dimuliakan Rasul, manusia suci. Diajak jalan-jalan. Ditunjukkan linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Subhanallah. Nah, untuk itu Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak berkecil hati, karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan alam dunia dan alam akhirat. Masya Allah, nggak tanggung-tanggung. Nggak ada para nabi itu diperlihatkan alam akhirat, kemudian dia balik lagi. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mi'raj. Nah, untuk itu diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Dilihatkan segala macam keadaan yang ada dalam hadis-hadis yang sahih, adapun yang dhaif. Ya kan? Yang sahih juga ada, yang dhaif juga ada, hadis-hadis mengenai Isra Mi'raj. Nah, Allah Subhanahu wa taala i'laman li nabi alaihi salatu was bi ayatillahi al-azimah, diperlihatkan alam semesta ini oleh, diperlihatkan tentaranya Allah, diperlihatkan kekuasaannya Allah, diperlihatkan segala sesuatunya, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki persiapan untuk dakwah yang lebih.
Nah, itu dia sebab daripada terjadinya Isra Mi'raj. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ini adalah keutamaan yang Allah karuniakan kepada Nabi, dan cukuplah kepada Allah segala sesuatu, karena cukuplah Allah yang mengetahui akan segala sesuatu. Nah, kita kembali lagi. Kapan itu terjadi Isra Mi'raj? Jelas di malam hari. Nah, kalau kita melihat Isra, tadi Isra, kemudian kita melihat Mi'raj. Nah, ketika Isra itu, Nabi menceritakan. Nabi memperceritakan kepada sahabat-sahabat, aku ini Isra. Abu Jahal itu protes. Nggak mungkin lah. Ya Muhammad, kau mimpi. Bagaimana kau terjadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, sedangkan kita berbulan-bulan. Kalau begitu ya Muhammad, nanti kita kumpulkan orang-orang, kau cerita, aku mau tanya. Ini Nabi ingin dipermalukan. Nabi Muhammad silahkan. Ya kan, apa yang terjadi? Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu menjawab pertanyaan Abu Jahal dan mempermalukan Abu Jahal yang lainnya. Karena dia ingin mempermalukan Nabi, akhirnya dia malu sendiri. Ya Muhammad, kau tunjukkan berapa jendela di Masjidil Aqsa, berapa tiang-tiangnya, dan apa yang kau lihat di perjalanan. Nabi bicarakan semuanya. Tiangnya sekian, pintunya sekian. Dan aku melihat kafilah orang Quraisy yang kehilangan onta di tengah jalan. Ya kan, dia kehilangan ontanya di tengah jalan. Dan Rasulullah insya Allah nanti dia kembali. Begitu dia kembali, Nabi dikumpulkan, benar nggak? Dia katakan, benar terjadi. Bahwa onta kami kehilangan dan ia menumpahkan air kami, kemudian kami mencari dan mendapatkan. Dan Nabi mengatakan nanti dia akan sampai di sini jam sekian sekian. Begitu ya, benar semua. Nah, disitulah ada yang beriman dan ada yang tidak beriman, karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana. Coba ibu kita coba cari itu ayat Rabbana la tuzigh qulubana. Itu doanya di ayat Al-Imran ayat 8 coba. Al-Imran ayat 8. Ya. Halo. Ya, udah ketemu Imran Ustaz. ayat 8. Baca aja nggak apa-apa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka anta wahhab. Ya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Iya. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dan dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ayat ini. Ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami. Berarti idh hadaitani, ketika Engkau telah memberikan petunjuk kepada kami. Dulunya Allah kasih petunjuk kita, kasih hidayah, bangun malam. Sekarang udah nggak bangun malam lagi. Dulunya kita nggak bawel, dapat hidayah. Sekarang bawel, nyeritain orang lagi. Tapi bukan yang di sini nggak ada, insya Allah. Ya kan? Dulunya kita ahli sedekah, sekarang jadi pelit. Dulunya kita sering silaturahmi, sekarang sombong. Nah, itu dia. Idh hadaitana. Ya kan? Ya Allah, jangan Kau palingkan hati ini setelah Engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rahmat-Mu agar kami senantiasa dalam hidayah-Mu. Ya Allah, itulah yang kita mohon setiap saat itu.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita sebut itu. Ingat itu dulu, hidayat itu terbagi menjadi 5. Lupa lagi, tulis aja lagi nggak apa-apa lah, nggak dosa. Hidayah yang pertama dinamakan hidayah tabi'i, naluri. Naluri. Ya kan, lebah itu nggak belajar ilmu kimia, madunya nggak pernah kadaluarsa. Lebah itu nggak pernah belajar aritmatika atau matematik, tapi bikin sarangnya simetris dan sangat indah, sama di seluruh dunia. Itu namanya fa'auha ilan nakhl, artinya naluri. Naluri yang Allah berikan. Kita nggak belajar untuk menyusu ketika kita keluar dari rahim ibu kita tahu tuh caranya menyusu gimana. Nggak ada pelajaran atau itu istilahnya kalau anak-anak itu mau testing itu belajar belajar apa sih, tryout atau apa namanya. Nggak pernah kita belajar itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan langsung itu. Itu namanya naluri. Yang kedua, hidayah khawas. Yang kedua, hidayah khawas. Hidayah khawas itu nggak pakai belajar. Api panas, es dingin. Ya kan? Nah, itu tidak pernah kita belajar. Namanya hidayah khawas. Naik hidayah yang ketiga. Hidayah yang ketiga dinamakan hidayatud-din. Hidayah agama. Kita belajar nih, sekarang ini kita belajar nih. Hidayah agama. Hidayah akal dulu yang ketiga, hidayah akal. Akal itu bisa membedakan ini baik dan buruk. Akal kadang-kadang dikalahkan dengan syahwat. Karena kepentingan. Ya kan? Maka syahwatnya yang mendominasi akalnya. Kayak orang-orang pemerintahan Joe Biden itu syahwatnya, ya kan, syahwatnya, nafsunya itu mengalahkan akalnya dan nuraninya. Itu dia. Sama dengan yang di PB juga begitu, standar ganda. Ya kan, kalau untuk Ukraina semuanya turun, kalau untuk Palestina malah dibaikot, sekarang nggak dikasih makan. Nah, itu sudah pakai apa? Akalnya udah mati. Ya kan? Syahwatnya dan nafsunya yang berbicara. Nah, hakikat akal itu Allah ciptakan untuk membedakan yang baik dan buruk. Nah, itu. Nah, akan tetapi akal itu kadang-kadang kalah dengan syahwat. Ya kan, sehingga laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan dengan hak asasi dan lain-lainnya. Nah, itu dibohong-bohongin, akal-akalan namanya. Akal-akalan itu adalah nafsu, syahwat. Yang keempat adalah hidayah yang dinamakan hidayah agama. Abu Lahab, Abu Jahal lihat mukjizat Nabi. Iya, dilihat itu. Yang dia tanya, Rasul ceritakan semua dan benar. Tapi nggak mau juga. Karena apa? Karena hatinya gengsi. Manusia ini kalau sudah diliput dengan gengsi, rusak. Keserakahan, gengsi, jadi rusak manusia. Ya, ini bahaya sekali. Bahaya untuk dirinya dan orang lain. Nah, oleh karena itu, agama itu harus, ya kan, mengisi akalnya. Bukan syahwat mengisi akalnya. Bukan keserakahan. Bukan ketamaan. Bukan syahwatnya, tapi akalnya. Nah, akal itu akan jadi liar juga kalau tidak akal itu dibimbing oleh agama. Karena akal terbatas, agama tidak terbatas. Dah. Setelah akal masuk agama, agama itu hidayah dari Allah. Abu Lahab diberikan akal, tapi tidak diberikan hidayah karena nggak mau menerima. Padahal dia lihat, akalnya menerima, hatinya menerima. Hatinya dikuasai oleh syahwat, jadi sombong. Nah, begitu juga manusia.
Ketika menerima Islam, sami'na wa ata'na, tapi belum tentu dia melakukan Islam. Nah, itulah hidayah yang paling tinggi, namanya taufiqul hidayah. Tulis itu. Taufiqul hidayah. Jadi puncak hidayah itu ihdinas siratal mustaqim, bukan sekedar menerima agama sami'na wa ata'na, tapi juga melakukan dengan ikhlas. Nah, kita mohon kepada Allah itu. Ya Allah, jangan kau palingkan hati ini setelah kau telah berikan hidayah. Setelah kau ajari ini Islam. Akan tetapi ya Allah, jangan kau palingkan. Wahab lana min ladunka rahmah. Dari karuniamu, berikanlah karuniamu rahmah ya Allah. Kalau bukan karena rahmahmu, kami nggak dapat hidayah. Innaka antal wahhab. Oke? Baik. Mari kita menuju ke Mi'raj sekarang ini. Ke Mi'raj. Coba lihat surah An-Najm. Ayat 1 sampai selesai. An-Najm. Monggo pelan-pelan bacanya. Bentar, Ustaz. Ya, pelan-pelan satu ayat. Monggo. An-Najm itu sebentar. Surat berapa ya, Ustaz? Bentar. Ini dia, udah tuh. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Maaf ibu-ibu, matahari kita lihat terbenam. Bulan kita lihat terbenam. Kapan kita lihat bintang terbenam? Subhanallah. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Hai hambaku, kalian nih nggak mampu. Ya kan? Ini pembicaraan yang luar biasa. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. An-Najm idza hawa. Maaf ibu-ibu saya. Itu bintang-bintang sekarang ini sudah ratusan juta tahun. Bahkan miliaran juta tahun. Kedipannya itu baru kita lihat tadi. Padahal bintangnya udah nggak ada. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu menurut ahli NASA seperti itu. Jadi kita melihat bintang-bintang kejora, bintang-bintang yang Masya Allah banyaknya itu, kedipannya itu udah ratusan miliar tahun nggak ada. Itu hanya cahayanya aja baru sama kita. Bintangnya nggak ada di situ. Karena satu bintang itu miliaran tahun cahaya jatuh ke tempat kita, kemudian ratusan juta juga besarnya dari bumi kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah Allah bersumpah itu wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Kapan terbenamnya? Kita nggak pernah lihat itu. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi manusia ini kecil. Nah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi ini. Ya kan? Ini kekuasaanku. Bicarakan kepada mereka, dia beriman atau tidak. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi itu, ya kan, hai kaum Quraisy, Nabi itu nggak bakal keliru, nggak bakal sesat apa yang dibicarakannya, karena dia itu tidak pernah terlepas dari kami. Terus, silakan ayat 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah yang diucapkannya itu atau Al-Quran menurut keinginannya. Terus, in huwa illa wahyun yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi tidak ada pembicaraan, larangan, perintah yang Nabi utarakan kepada kita kecuali bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad menyatakan apa? Siapa yang berbohong, man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, maka siaplah untuk menempati neraka sebagai tempatnya. Nah, jadi itu pembicaraan Nabi. Apa yang dikatakan Nabi tentang Isra dan Mi'raj itu benar. Dia nggak keliru, dia nggak sesat. Karena wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak berbicara kecuali atas bimbingan, in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dibicarakan dalam Quran, apa yang dibicarakan sehari-harinya, dia selalu terjaga. Makanya dinamakan maksum. Dia dinamakan apa? Maksum. Apa itu maksum? Satu,
Nabi tidak pernah berbuat dosa. Nabi tidak pernah berbuat kesalahan. Nabi tidak pernah berpenyakit mental. Ya kan, Nabi tidak pernah juga cacat, ya, cacat fisik atau mental. Naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu dia maksum. Ya kan, dia maksum. Oke, silakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Allamahu syadidul quwah. Ya kan, Jibril yang menyampaikan kepada Nabi, ya kan, Jibril yang menyampaikan kepada Nabi, dan Jibril itu pada satu saat menunjukkan bentuknya yang dahsyat itu. Dalam riwayat, Jibril itu memiliki 600 sayap. 2 sayapnya dibentangkan, itu menutup langit barat dan timur. Bagaimana dengan yang sisanya? Subhanallah. Kok besar sekali? Iya, yang diurusin juga besar. Malaikat itu besar-besar, subhanallah. Ya kan, bayangkan kalau planet-planet itu, wa kullum fi falaki yasbahun, semuanya beredar pada porosnya. Malaikatnya kecil, capek itu malaikat. Subhanallah. Oleh karena itu malaikat itu besar-besar semua. Ya, bayangkan satu Israfil aja, dia meniup aja seluruh alam semesta hancur. Bagaimana besarnya itu? Planet ini ada ratusan ribu kali, jutaan kali dari bumi kita, ditiup dengan sangkala sayhatan wahidah. Ya kan, dengan satu kali sangkala aja habis semuanya. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Oke, terus allamahu syadidul quwah. Nabi diajarkan oleh Jibril yang kuat. Dzu mirratin fastawa, yang mempunyai keteguhan, ya, menampakkan dengan fastawa, bentuk yang aslinya. Waduh, dahsyat luar biasa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli atau rupa yang bagus dan perkasa. Ya, Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Jadi Nabi Muhammad lihat sekali Jibril yang sangat dahsyat luar biasa. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat. Iya, subhanallah. Qaba qausaini au adna, sehingga jaraknya itu apa? Seperti busur dengan panah, itu dekat sekali. Subhanallah. Monggo terus. Ya. Ini di mana? Ini di mana? Ini di perjalanan ini Sidratul Muntaha. Iya, kemudian. Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Iya. Lalu disampaikannya wahyu pada hambanya atau Nabi Muhammad apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Subhanallah. Jadi Allah memerintahkan Jibril untuk memberikan wahyu. Nah, kemudian maka dzabal fuadu ma ra'a. Ini kita harus bicara dengan baik di sini. Harus maka dzabal fuadu ma ra'a. Nabi itu tidak berdusta apa yang telah dilihat. Saya mau lihat di situ, hatinya yang melihat atau matanya? Hati. Disinilah perselisihan para ulama tentang melihat Allah dalam Isra dan Mi'raj. Ulama yang pertama mengatakan Allah tidak bisa dilihat di bumi dan Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Satu. Yang kedua, Allah tidak bisa dilihat di bumi tapi bisa dilihat akhirat. Itu 2. Yang ketiga, Allah bisa dilihat di bumi dan bisa dilihat di akhirat. Mari kita lihat. Argumentasi itu banyak sekali para ulama, Zamakhsyari, Asy-Syaukani dan lain-lainnya berbicara tentang perdebatan itu. Yang jelas sepakat semua bahwa Allah tidak mungkin dapat dilihat di bumi. Kalau tidak dapat dilihat di bumi, pendapat pertama,
Pendapat yang kedua, tidak dapat dilihat di bumi dan di akhirat. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menempati sesuatu. Allah tidak memerlukan waktu, Allah tidak memerlukan tempat, Allah tidak memerlukan bentuk, karena itu semua ciptaan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat pada sesuatu, maka dia berbentuk, maka dia bertempat, maka dia membutuhkan bentuk. Maha suci Allah, subhanallah. Yang dapat dilihat adalah Allah kasihnya, sayangnya, rahmatnya, ampunannya, keberkahannya. Itu yang dapat dilihat. Ciptaannya. Sedangkan dia tidak dapat dilihat. Itu yang dikatakan wa huwa yudrikul absar wa la tudrikul absar wa huwa yudrikul wa la tudrikul absar wa la yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absar wa la yudrikul absar. Allah tidak dapat, dia dapat melihat. Allah melihat segala sesuatu dan Allah tidak dapat dilihat oleh segala sesuatu. Nah, oleh karena itu para ulama menyatakan, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa Allah tidak dapat dilihat, baik di bumi maupun dilihat. Karena apa? Wa azim, dia agung. Wa kabir, akbar. Aziz. Jadi sifat-sifat itu menunjukkan sesuatu yang tak terbatas. Bagaimana sesuatu yang terbatas akan menempuh sesuatu yang tak terbatas. Nah, itu pentingnya, ya kan? Itu pentingnya apa? Kita bicarakan karena wa huwal latiful khabir. Ya kan? Nah, di sini diucapkan ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Jadi hati yang melihat, bukan mata yang melihat. Nah, disinilah Jibril alaihissalam menyatakan. Jibril alaihissalam menyatakan begini. Ya Rasul, naiklah engkau. Aku cukup sampai di sini. Rasul mengatakan, ya Nabi, ya Jibril, kau mengambilku dari rumah, kemudian ke Baitul Aqsa, kemudian naik ke tempat ini. Kemudian kau tinggalkan kekasihmu. Apa jawab Jibril? Ya Rasulullah, engkau tercipta dari cahayanya. Apa jawab Rasulullah? Bukankah engkau dari nur? Iya, aku dari cahaya. Tapi cahaya bukan cahaya yang seperti cahaya engkau. Karena engkau adalah dari cahayanya. Kalau aku naik, maka hancur aku. Itu derajat Jibril pun di bawah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, betapa mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa agungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tujuan dari Isra Mi'raj tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengagungkan Nabi, memperlihatkan ayat-ayatnya. Ya kan, memberikan kekuatan iman kepada Nabi untuk berdakwah. Nah, oleh karena itu dia ditentang. Ya kan? Silakan ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah kamu musyrikin di Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Jadi musyrikin Mekah menantangnya. Ya maka Rasul SAW menjelaskan apa yang terjadi. Dia melihat perjalanan ini, dia melihat Masjidil Aqsa, dia melihat Sidratul Muntaha, diceritakan. Yang beriman, yang tidak. Ya kan? Jadi Isra Mi'raj ini berlaku sampai akhir zaman. Ya kan? Oleh karena itu saya tekankan tadi, Subhan, Maha Suci Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, apapun pendekatan sains sekarang ini tidak mampu untuk mencapai apa yang dicapai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terus, monggo. Dan sungguh dia, Nabi Muhammad, telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Iya, bahwa Rasul melihat siapa? Melihat Jibril pada waktu yang lain. Oke, terus.
yaitu di Sidratul Muntaha. Muntaha. Dalam Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat Jibril yang begitu agung, yang begitu bagus, yang begitu tangguhnya. Dia katakannya, Nabi, engkau naik, aku nggak bisa naik. Kalau aku naik, aku hancur. Allahu Akbar. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo. Terus dikit lagi. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Iya, di indah Sidratul Muntaha. Nabi masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi melihat neraka. Berbagai macam cerita tentang itu, ada yang palsu, ada yang tidak. Nah, insya Allah minggu depan kita bicara tentang hasil oleh-oleh dari Isra Mi'raj adalah salat. Salat ditinjau dari dua sisi. Yang pertama tinjauan ke batin, ruhiyah, dan tinjauan fiqhiyah. Nah, mungkin itu ya kan yang kita akan bicarakan nanti di dalam minggu depan tentang as-shalah, betapa agungnya tentang salat ini. Nah, apa yang kita dapat dari pelajaran tentang Isra Mi'raj? Bahwa Allah menantang generasi sampai generasi apa yang terjadi pada Isra wal Mi'raj, bahwa manusia ini lemah. Walaupun manusia sudah sampai ke Mars, tapi manusia belum tentu sampai ke langit yang pertama, sama'id dunia, belum sampai. Ya kan, sampai ke langit yang pertama aja susahnya setengah mati. Ya kan, nah oleh karena itu ini adalah sesuatu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi untuk Nabi memperlihatkan kepada alam semesta, kepada manusia yang punya akal untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruh agenda dari Isra Mi'raj ditutup dengan fardu tentang salat. Nah, insya Allah kita akan bicarakan nanti apa itu salat, pengertian salat, makna salat, ruh salat, jasad salat, fikih salat, ya kan, yang diterima salatnya, yang tidak diterima salatnya, ayat-ayat salat, bagaimana salat itu, hakikatnya salat itu. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan pada saat ini. Sudah 1 jam sendirian ngomong, mari kita diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.